Halo teman-teman, kembali lagi di channel Real Media. Nah, kesempatan kali ini aku mau bahas tentang PSU atau Power Supply Unit. PSU adalah komponen utama yang mensuplai daya listrik di komputer kalian. Jadi kalau nggak ada PSU atau nggak ada power supply, ya mustahil komputer kalian bakal bisa nyala. Kalau ngomongin power supply, banyak orang mikirnya cuma kotak hitam yang tugasnya nyalain komputer. Padahal di dalam power supply ini dia punya banyak port yang punya fungsinya masing-masing. Dan kalau sampai kalian salah colok, wah bisa bahaya tuh. Bisa-bisa nggak bisa nyala atau bahkan konslet dan bahkan terbakar. Di video ini kita akan bahas tuntas tentang power supply dan perkabelannya. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Oke, sebelum aku jelasin mendetail tentang port dan fungsinya, aku mau jelasin ke kalian jenis-jenis power supply dulu. Jenis-jenis power supply dia ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah power supply non modular, kemudian power supply semi modular, dan full modular. Power supply modular itu adalah power supply yang punya kabel menyatu di bodi power supply-nya sehingga tidak bisa dilepas pasang dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kalian misal cuman butuh satu power SATA aja, maka power SATA yang lain tidak bisa dilepas dan mau nggak mau kalian harus rapiin perakitan kalian biar terlihat rapi dan bersih. Power supply ini biasanya dipakai buat rakitan komputer yang entry level seperti rakitan dual core sampai yang menengah. Untuk keunggulannya, power supply non modular ini biasanya harganya lebih murah dibanding power supply tipe yang lain. Yang kedua, power supply semi modular. Power supply ini adalah power supply di antara dua PSU tadi. Power supply ini punya kabel yang bisa dilepas tapi tidak semuanya bisa dilepas. Yang tidak bisa dilepas hanyalah power utama dari power supply itu sendiri, yaitu power dari 24 pin motherboard. Sedangkan kabel-kabel yang lain seperti power SATA, Molex dan lain sebagainya itu bisa dilepas pasang dan bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang ketiga, power supply full modular. Nah, untuk power supply ini biasanya dipakai di PC-PC atau rakitan-rakitan yang high end ya teman-teman. Power supply ini dipilih demi kerapihan rakitan kalian. Jadi kalau ada port yang nggak butuh, wah kalian nggak perlu pasang port itu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jika kalian hanya membutuhkan satu kabel untuk power SATA aja, ya pasang aja satu. Yang lain nggak usah dipasang dan bisa disimpan di dalam kardus. Sehingga rakitan kalian bisa terlihat lebih clean dan lebih rapi daripada kalian menggunakan power supply dengan tipe non modular. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari kita tentang tipe-tipe power supply. Selanjutnya kita akan bahas detail tentang kabel-kabel yang ada di power supply itu. Oke, yang pertama dan yang paling gampang adalah yang dinamakan kabel power 24 pin motherboard. Ini adalah kabel utama yang ngasih nyawa atau listrik utama ke motherboard kalian. Kalau power supply ini jantung, nah ibaratnya kabel 24 pin ini adalah pembuluh darah utamanya. Ya fungsinya sih jelas ya, dia nyuplai daya listrik utama ke motherboard kalian untuk menghidupi chipset, slot RAM, sampai beberapa bagian atau komponen dari PCIe. Kalau masang ini jangan sampai ke baliknya teman-teman ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan konektor atau pengait di bagian atasnya ini pada motherboard kalian. Oke, yang kedua di sini aku akan jelasin tentang kabel EPS prosesor atau EPS CPU. Kabel ini di beberapa power supply ada yang hanya punya bawaan 4 port aja, ada juga yang 8 port seperti ini. Nah, kalau 8 port ini pasti bisa dipisah teman-teman ya. Tujuannya untuk apa? Ya biar menyesuaikan ke motherboard kalian. Jika motherboard kalian cuma butuh 4 port aja, ya tinggal kalian pisah. Terus pakai aja salah satunya. Biasanya lokasi port ini ada di bagian atas motherboard kalian, dekat dengan soket prosesor. Oke, yang selanjutnya adalah power PCIe 8 pin untuk VGA card atau untuk graphic card teman-teman. Oke, untuk port yang ini itu hati-hati. Jadi ini mirip dengan port dari EPS prosesor tadi. Nah, ini dia hampir sama dengan port EPS CPU, tapi bedanya kalau port EPS CPU itu dia kalau dipisah dia jadinya 2x4. Tapi kalau yang untuk PCIe kalau dipisah jadinya 6+2 seperti ini. Jadi jangan sampai salah colok.
Harusnya sih kalau misal beda itu nggak akan masuk ya, tapi beberapa teman-teman mungkin ada yang memaksakan sehingga bisa masuk lah. Kalau udah bisa masuk tapi salah port, ya pasti kebakar lah itu komponen kalian. Oke, yang selanjutnya adalah SATA power ya. Ini biasanya dibutuhin banyak nih di rakitan-rakitan zaman sekarang. Nah, kalau di power supply-ku ini dia punya 4 SATA power ya teman-teman. Jadi ada 2 kabel, per kabelnya dia menyediakan 2 port SATA power gitu. Nah, port SATA power ini biasanya dipakai di hard disk, kemudian SSD SATA, kemudian ada beberapa fan yang ARGB ya, yang asing RGB itu juga pakai power dari SATA seperti ini. Kalau untuk port ini sih tipsnya kalian harus perhatiin ya, ini ada kayak L gitu ya. Ada L-nya, jadi kalian harus sesuaikan, jangan sampai kebalik. Ini aku contohin ya, kalau SATA power tuh pemasangannya disesuaikan dengan L-nya SSD ya. Nah gini, jadi kalian harus sesuai ya, harus enak masuknya. Nah gini, enak gitu ya masuknya ya. Kalau misal kebalik, itu harusnya nggak akan bisa masuk teman-teman, harusnya nggak akan bisa masuk. Tapi beberapa kasus ada yang mungkin maksain ya, mungkin tenaganya kuat dia ya, mungkin karena udah capek gitu kan, terus pokoknya asal masang aja, nggak dilihat portnya madep kemana, langsung pasang aja, dipaksain gitu ya. Bisa kepasang tapi efeknya SSD atau HDD kalian nggak akan bisa nyala gitu. Oke, selanjutnya ini nenek moyang dari power SATA, yaitu Molex teman-teman. Nah, Molex itu yang seperti ini bentuknya. Nah, dia ada lubang-lubangnya gitu, 4. Ini lubangnya ada 4. Nah, ini fungsinya dia adalah untuk ngasih daya ya, atau ngasih power ke biasanya ke fan yang biasa gitu ya, yang fan standar kayak gitu. Terus juga harddisk yang jadul zaman dulu itu masih pakai Molex kayak gini. Dia sih walaupun udah jarang dipakai, tapi beberapa power supply masih ngasih bawaan ya, walaupun mungkin biasanya ngasihnya cuma 2 atau 4 gitu ya. Tapi ya kita masih butuh gitu teman-teman, karena banyak di luar sana itu fan RGB, fan casing itu masih menggunakan Molex sebagai sumber listriknya gitu. Jadi ya masih butuh kayak gini. Tipsnya kalau untuk ini sih biasanya dia dipasangnya itu di fan dan kadang agak keras ya. Jadi sebelum kalian pasang tuh kalian harus sesuaiin dulu ini portnya dari fan kalian ke power supply ini, karena ini tuh soketnya tuh nggak solid gitu loh. Kadang kayak gampang kendor gitu. Aku udah beli banyak PSO, hampir semua power supply itu kayak gitu. Jadi nggak ada yang kenceng gitu. Jadi kadang pin dari fan-nya yang male-nya itu nggak masuk ke lubang dari port female dari power supply ini. Jadi kalian harus pastiin dulu semuanya pas, baru kalian dorong gitu. Karena kalau nggak pas kalian dorong, itu biasanya nanti malah kedorong ininya kabelnya gitu. Jadi malah nggak pas, terus malah rusak. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk penjelasan kita pada hari ini tentang nama dan fungsi dari masing-masing port di power supply. Jadi walaupun kelihatannya ribet, tapi sebenarnya tuh ini gampang teman-teman. Mungkin cuman banyak aja kabelnya, tapi sebenarnya nggak semuanya tuh kepake. Yang kita pakai ya cuman yang kita butuhin, sesuaikan aja dengan rakitan kita. Contoh misal cuman butuh 1 port SATA, ya kalian cuman pakai 1 aja, yang lain ya kalian rapihin, kalian masukin ke sela-sela casing biar kelihatan rapi gitu doang. Kuncinya satu teman-teman, rakit PC itu kalian santai aja, pelan-pelan aja, nggak usah keburu. Kalau misal di situ perlu bantuan ya kalian ngajak temen yang memang mungkin di situ pernah rakit PC, ya kalian mintain tolong aja gitu. Nggak usah keburu, karena kalau misal ini keburu dan salah colok itu jadi bisa fatal teman-teman, malah ngerusak part kalian. Dan kalau misal rusak karena salah pemasangan termasuk human error, dan itu nggak bisa diklaim garansi apapun itu, entah itu VGA, power supply, motherboard, CPU dan lain sebagainya, itu nggak akan bisa diklaim kalau kerusakannya karena human error. Oke, gitu dulu pembahasan dari kita. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.